Ada 3 pemain diproyeksikan menggantikan Rifan Nurmulki yang absen membela timnas voli putra Indonesia di Asian SR Men's Volleyball Championship 2023. Menariknya dalam daftar 3 pemain itu tidak ada nama Dimas Saputra yang memiliki posisi serupa dengan Rifan Nurmulki sebagai opposite. Keputusan unik diambil Jeff Jiangjie selaku pelatih timnas voli putra Indonesia untuk menjajal Amin Kurnia Sandi Akbar sebagai pengganti Rifan Nurmulki. Disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Binpres PP PVC Loudri Maspaitela, Rifan memutuskan absen membela skuad Merah Putih di kejuaraan Asia yang berlangsung di Tehran, Iran mulai 18 Agustus mendatang. Jeff Jiangjie bukan pelatih yang kaku, dia fleksibel untuk mencari pengganti Rifan, buka Loudri Maspaitela saat dihubungi Tribun News via WhatsApp, Selasa, 8 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kita memilih untuk memaksimalkan pemain yang ada. Ketika disinggung soal kemungkinan Dimas Saputra menggantikan Rifan Nurmulki untuk posisi opposite, Loudri mengatakan tidak. Tidak, Dimas Saputra menggantikan Rifan Nurmulki, kita mengambil dari long list pertama yang sudah didaftarkan. Dan kebetulan Dimas tidak masuk daftar itu, sambung pria yang juga menjabat sebagai manajer timnas voli putra Indonesia ini. Alih-alih menarik opposite baru untuk menggantikan tugas yang diemban Rifan Nurmulki selama ini, Jiangjie memilih untuk melakukan eksperimen. Ada satu nama pevoli yang akan dicoba untuk memikul tanggung jawab Rifan Nurmulki. Adalah Sandi Akbar yang kini masuk kriteria untuk menjadi opposite dadakan. Sebelumnya, Jeff Jiangjie bukan kali pertama melakukan eksperimen dengan mengubah posisi bermain. Hal yang sama berlaku kepada Agil Angga Anggara. Junior Rifan di klub Samator tersebut semula berposisi sebagai outside hitter. Akan tetapi oleh Jeff Jiangjie, Agil pada SEA Games 2023 Kamboja lalu diplot sebagai pelapis bagi Rifan Nurmulki. Disampaikan oleh Loudri, ada 3 pevoli kini diproyeksikan menjadi opposite menggantikan Rifan. Ada Agil, Angga Anggara, Boy, Arnes Arabi, dan Sandi Akbar. Ketiganya merupakan open speaker, jadi saya rasa tidak ada masalah jika Jiangjie melakukan eksperimen untuk menjadikan sebagai opposite, sambung setter legendaris Indonesia. Khusus bagi Bo Arnes, memang semula berposisi sebagai opposite. Namun pada kompetisi Proliga 2023, dia dimainkan oleh Nicolas Vives selaku pelatih Jakarta Lavani Al-Loban sebagai hitter. Pun sama halnya ketika dia bermain di SEA Games 2023. Pevoli yang dijuluki sebagai Bo Suhoi ini berperan sebagai hitter bersaing dengan Farhan Halim, Fahri Septian dan Doni Haryono. Akan tetapi dengan absennya Rifan pada Asian SR Men's Volleyball Championship 2023, Bo berkesempatan untuk kembali ke posisi naturalnya sebagai opposite. Loudri menginformasikan bahwa skuad untuk kejuaraan level Asia tersebut masih bersifat dinamis. Berbagai perubahan kejutan terjadi. Di antaranya ialah tidak masuknya Nizar Zulfikar dan Rifan Nurmulki. Khusus bagi Rifan, mantan penggawa VC Nagano Tridents ini memang meminta untuk dirinya tak dimasukkan dalam rombongan. Untuk skuad masih fleksibel karena memang ada berbagai perubahan. Salah satunya Rifan Nurmulki, buka Loudri Maspaitela. Rifan Nurmulki memang tidak diikutkan membela timnas untuk Asian SR Men's Volleyball Championship di Tehran. Tapi yang perlu ditekankan, ini bukan karena masalah kritik yang dia lakukan kepada PVC kemarin. Ini mutlak menjadi permintaan Rifan. Jadi tidak boleh ada bola liar bahwa tidak ikutnya Rifan bentuk sebagai hukuman karena aktivitasnya kemarin di media sosial. PVC tidak pernah memberikan hukuman atas apapun protes yang dilakukan Rifan. Loudri menyampaikan 2 alasan yang melandasi Rifan Nurmulki meminta izin untuk absen memperkuat timnas voli putra Indonesia. Sebelumnya dia menyampaikan surat permohonan untuk tidak memperkuat di timnas dulu. PVC pulangkan Nizar Zulfikar dari timnas voli putra Indonesia. Timnas voli putra Indonesia kembali memulai pelantas untuk Asian Games 2023. Skuad asuhan Jeff Jiang ini sudah berlatih di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, sejak Jumat, 4 Agustus 2023, lalu.
Selain untuk Asian Games 2023, pelatnas ini juga sebagai persiapan menghadapi Asian Men's Volleyball Champions yang dihelat di Iran, 19-26 Agustus. Secara resmi Nizar, Yuda, Mardiansyah Putra, dan Luffy, Febrian Nugraha, sudah kita pulangkan, kata Wakil Kepala Bidang Binpres PP PVC Loudri Maspaitella di Jakarta. Ia menjelaskan keputusan memulangkan Nizar untuk regenerasi, terutama di posisi setter. Kita punya 4 toser, Alvin Daniel, Nizar, Dio, Zulfikri, dan Jasen, Nathanael Kilanta. Kita tidak bisa menyangkal Nizar dan Dio adalah toser terbaik yang kita miliki, ucap Loudri. Yang jadi masalah adalah di 2 tahun kemudian. Apakah bisa menjamin Nizar dan Dio performanya sama seperti saat ini? Itu pertanyaan. Kita sebagai insan voli berdoa mereka tetap stabil, artinya 2 kali Proliga 2024 dan 2025 performanya tetap bagus. Tetapi, kita harus siapkan pelapisnya. Kalau pelapisnya tidak ada jam terbang, sementara SEA Games, Thailand, 2025, kita punya target juara, susah. Itu saja pertimbangannya, papar Loudri melanjutkan. Sementara di Asian Games, Hangzhou, 2023, dengan segala hormat, bukan bermaksud meremehkan perjuangannya, pemain terbaik yang kita tampilkan pun tidak akan dapat medali. Logikasnya realistis saja. Karena pertimbangan itu, PVC memilih pemain yang lebih muda. Kalau kualitas, toser 1-2 itu Nizar sama Dio tidak tergantikan. Tetapi, kita pertimbangannya jangka panjang. Kecuali kita punya U21 yang berkompetisi di internasional. Kita kan tidak punya, ucap mantan toser timnas voli putra Indonesia. Nizar Zulfikar menerima keputusan PVC. Saat ditanya apakah keputusan memulangkan Nizar Zulfikar terkait attitude. Sebelumnya, Liputan6.com mendengar kabar toser yang akan berusia 29 tahun pada 12 September nanti sempat dicoret saat timnas voli putra Indonesia akan berlaga di AFC Challenge Cup di Taiwan, 8 hingga 16 Juli lalu. Bukan, lebih regenerasi dan Nizar menerima itu. Pada saat kita jelasin, dia menerima, kata Loudri. Ia mengakui keputusan untuk memulangkan Nizar tidak populer. Memang tidak populer, tetapi harus, ucap Loudri. Selama ini, lanjutnya, hasil merebut medali emas di SEA Games 3 kali berturut-turut telah membius timnas voli putra Indonesia. Tim kita kuat, tidak kalah. Tiba-tiba ketika AFC, kita sudah mulai goyang. Kalau tim terbaik saja masih bisa goyang, bahaya ini, tutur Loudri. Karena itu, PVC memberi kesempatan kepada para pemain muda untuk regenerasi timnas voli putra Indonesia. Tim pelapis ada, tapi kalau tidak dibekali jam terbang, berat juga. Apalagi, SEA Games tuan rumah Thailand. Tekanan ada, pressure ada, paparnya. Alasan Yuda dan Luffy dipulangkan dari timnas voli putra Indonesia. Loudri Maspaitella juga menjelaskan keputusan PVC memulangkan Luffy Febrian Nugraha dan Yuda Mardiansyah Putra. Sebelumnya keputusan Luffy dipanggil masuk timnas voli putra Indonesia karena usulan dari pengurus PVC meski sempat menjadi pertanyaan pelatih Jeff Jiang. Namanya dimasukkan pengurus, khususnya Pak Sekjen setelah main di Liga Timur Tengah, klub Hatta, Dubai. Tolong masukin, minimal kita menghargai pemain-pemain yang main di luar negeri. Jangan sampai pemain-pemain yang main di luar tidak masuk pelatnas, akhirnya kita panggil, papar Loudri. Setelah diuji cobakan punya prospek, cuma masalah dia itu open spike. Untuk posisi open spike kita lagi oversupply ada Doni, Farhan, Fahri, Boy, dan Angga. Sementara untuk Yuda, Loudri menjelaskan ingin menyisipkan middle blocker muda. Kita pilih anak muda, siapa yang bisa? Komposisinya ingin 2 muda, 2 senior, ujar Loudri. Kalau Yuda bagus di Proliga, kita tidak kaget karena dia memang masih bagus. Cuma pertimbangannya jangka panjang, pungkas Loudri. Saat ini, di posisi middle blocker timnas Indonesia ada Hernanda Zulfi, Hendra Kurniawan, Malizi, dan Cap Indra.